Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, di kesempatan video kali ini Dunia Tani akan bagikan pengalaman Dunia Tani cara pengolahan tanah setelah masa tanam. Masa panen ya. Ini kan kemarin di video kemarin saya panen sawinya teman-teman. Gimana caranya lagi kita untuk mengolahnya. Nah, boleh dilihat teman-teman ya, ini adalah abu bakaran kayu ya, abu dapur. Fungsinya apa Pak dikasih ini itu kan. Jadi sering saya disebut abu bakaran kayu maupun abu dapur ini bagus untuk tanaman, bagus untuk tanah ya. Jadi yang sering menggunakan kapur pertanian, kapur dolomit, boleh digantikan dengan ini bahannya murah meriah, bahkan kita tidak beli pun bisa teman-teman ya untuk bahan ini. Nah, apalagi kalau di tempat sahabat-sahabat tani maupun teman-teman itu ada pengolahan batu bata. Di situ yang pakai batu bata tanah itu kan mesti ada abunya teman-teman ya, untuk pembakaran supaya bisa matang batu batanya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Itu ya teman-teman. Fungsinya sangat luar biasa dan bisa dilihat ya, tanaman sering saya kasih tunjuk pada teman-teman itu sawinya sangat gimoy, daun bawangnya gimoy, cabenya pun juga subur. Itu ya teman-teman ya. Hanya memakai abu bakaran kayu dan pupuk POC itu saja, tanpa menggunakan yang lain seperti bahan beli, pupuk kimia maupun pestisida maupun insek. Itu tidak pernah. Hanya itu saja, tapi hasilnya sangat menguntungkan. Oke, dari sini paham ya. Dan ini saya kasih tunjuk tomat Dunia Tani yang saya tanam ini. Penanamannya memang barengan sama sawi yang sudah dipanen di 2 hari yang lalu ya teman-teman. Tapi di sini kecil, kenapa? Karena tidak mendapat full sinar matahari. Nah, ini sudah saya tanam bawang merah lagi, itu sudah ada yang tumbuh. Ini baru 4 hari sudah ada yang tumbuh teman-teman. Tuh ya, bisa dilihat. Nah, tetap Dunia Tani memakai mulsa dari gulma ya. Tujuannya apa? Untuk mendinginkan tanah, sekaligus kalau sudah melapuk itu menjadi pupuk. Tuh ya teman-teman ya. Jadi yang di video beberapa hari yang lalu itu ada saya taruh ya, saya kasih tunjuk pada teman-teman penanaman bawang merah yang ada di polybag, dan hasilnya sangat memuaskan juga teman-teman, secara organik. Nah, sekarang saya riset, langsung saya tanam di tanah. Tuh, ini kucainya yang sudah saya panen, saya taruh mulsa lagi dan saya taburi lagi kapur dolomit. Nah, di sini saya akan kasih tunjuk tanaman kangkung. Nah, kangkung ini ada 2 metode teman-teman. Yang satu di polybag itu dengan menggunakan abu bakaran kayu, dan yang ini tidak ya. Yang ini tidak saya gunakan abu bakaran kayu. Tuh hasilnya. Nah, untuk awal penanaman saya kasihkan di itu yang video yang ini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, ini sangat subur sekali menggunakan campuran abu bakaran kayu ya, dengan tetap mulsa dari gulma. Kalau di tempat teman-teman ada jerami, monggo silakan pakai jerami. Daun bawangnya pun sangat subur, banyak sekali anakannya. Ini sudah mulai mau ditanam lagi sebenarnya, tapi ya karena terbatas lahan teman-teman ya. Cabenya pun juga subur ya, hanya menggunakan abu bakaran kayu. Nah, bisa dilihat banyak sekali bakal buah. Tuh. Nah, ini sawinya yang satu itu saya selipkan. Saya tanam di sela-sela daun bawang, itu sangat subur juga. Ya. Nah, tuh bisa dilihat ya teman-teman. Daunnya pun selebar ini. Nah, dari tanam tangan saya aja masih lebaran daunnya. Ini sawi teman-teman ya. Oke, dari sini bisa diambil titik poin dan sisi positif ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama pada warga perkotaan yang mempunyai lahan karangan sempit. Kita bisa manfaatkan untuk menanam teman-teman ya, karena sangat menguntungkan dari segi apapun. Tuh. Ini adalah pupuknya yang saya sebut pupuk POC atau pupuk organik cair. Nah, ini air saja teman, saya rendam. Jadi gulma-gulma sisa-sisa tanaman yang tua daunnya itu saya masukkan sini.
itu saya biarkan berbulan-bulan, warnanya menjadi coklat teman-teman ya, karena sudah dekomposisi sendiri itu ya, air rendaman ini dari gulma. Saya campur air, lalu saya pupukkan ke kangkung tadi teman-teman ya. Nanti gimana hasilnya juga saya akan kasih tunjuk juga pada teman-teman maupun sahabat tani. Jadi ini pengalaman dunia tani ya, cara bertaninya itu sangat simpel, tidak harus memakai ini, harus pakai itu tidak. Cukup kita gunakan yang ada di lahan kita. Tuh. Saya pupukkan, setelah saya taburi dengan abu bakaran kayu, saya kasih pupuk POC lagi tambahannya. Jadi untuk abu bakaran kayu itu sebagai kalium teman-teman ya, pengganti kalium yang dibutuhkan untuk tanaman. Dan untuk pupuk POC-nya ini, kalau menurut saya ini banyak mengandung unsur hara N, nitrogen ya teman-teman ya, karena dari bahan hijau-hijauan itu untuk mempersubur tanaman itu ya teman-teman. Oke, dari sini paham ya. Jadi ini aktivitas saya ya. Dan nanti akan saya kasih tunjuk adalah bibit pembenah tanah yang di awal dulu sudah saya praktekkan di lahan ini ya, di perkarangan belakang rumah. Dan hasilnya seperti ini, tanamannya subur-subur, itu hanya memakai dari pembenah tanah saja. Nah, tumbuhan apa itu Pak namanya? Namanya adalah tumbuhan orok-orok. Ini sering dilupakan petani-petani sekarang. Bahkan untuk petani menelial itu tidak mengenal tanaman orok-orok. Banyak yang sudah tidak mengenalnya. Tuh, bisa dilihat ya, tanamannya itu dari samping aja sudah suburnya seperti ini. Tuh. Sawinya pun sangat gimo-gimo. Ini yang belum saya panen. Nah, rencana untuk tadi itu saya mau tanam, belum tahu ya, karena ya masih pengolahan saja gitu loh. Tapi saya sudah menyemai itu bibit sawi lagi teman-teman. Mungkin nanti kedepannya akan saya tanam sawi lagi. Oke. Nah, ini saya lagi ngurusin bibit yang ada di perkarangan belakang rumah. Saya jemur supaya kering, nanti kalau sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman seperti apa atau bibitnya itu untuk tanaman orok-orok. Simak saja video dunia tani selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini ya, semoga bermanfaat dan bisa mengambil titik poin. Dan bagi yang menonton sampai selesai pasti akan mendapat poin-poinnya, ilmu-ilmunya ya teman-teman ya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani maupun teman-teman, bahwasanya kalau bertani itu sangat simpel, tidak memerlukan obat-obatan yang ini yang itu teman-teman ya. Buktinya secara organik saja kita bisa menghasilkan yang sangat bagus. Tanah kita sehat, tanaman kita juga sehat. Apalagi yang kita konsumsi pasti akan sehat juga teman-teman. Tuh. Jadi sekali lagi untuk warga perkotaan yang di teras rumah maupun di belakang rumah, di perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan. Agar apa? Agar bermanfaat teman-teman ya. Tuh. Kalau banyak panenannya kita bisa berbagi pada tetangga ya. Dan itu kalau dikonsumsi sendiri itu pasti akan sehat ya. Tentunya panennya pun segar-segar teman-teman, beda dengan kita beli di pasar ya. Belum tahu cara metode pembudidayaannya gimana, memakai pestisida maupun tidak, kita tidak tahu. Langsung saja kita konsumsi, belum tentu itu sehat teman-teman ya. Nah, ini terutama bagi ibu-ibu yang sering beli di pasar ya. Tuh, kalau kita tanamannya nih bisa dilihat ya, organik itu kalau pasti ada hamanya teman-teman, meskipun tidak organik itu ada hamanya. Ini dimakan ulat gerayak ya teman-teman, ciri khas dari organik itu memang teman-teman ya. Jadi memang ya tidak organik saja, kimia pun ada yang dimakan ulat. Tuh seperti ini teman-teman ulatnya. Nah itu ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya bagikan itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sehat luar biasa, salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya.